warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Kabar kalian pasti baik kan? Kali ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Salsa Ena Setiawati dari Teknik Kimia 2018 dengan mata kuliah Keselamatan Kerja, dan saya akan mempresentasikan kebakaran dan bahan-bahan berbahaya. Pengertian bahan-bahan berbahaya. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun mendefinisikan bahan berbahaya dan beracun B3 sebagai zat energi dan atau komponen yang lain karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencermahkan dan atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Nah, bahan-bahan tersebut dapat diklasifikasikan dalam kelompok-kelompok bahan-bahan yang bersifat. Nomor 1. Bahan yang mudah meledak atau eksplosif. Ledakan pada bahan tersebut bisa terjadi karena beberapa penyebab, misalnya karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, radiasi, reaksi dengan bahan kimia lain, atau karena adanya sumber percikan api. Ledakan pada bahan kimia ini kadang kali bahan dapat terjadi meski dalam kondisi tanpa oksigen. Beberapa contoh bahan kimia dengan bersifat eksplosif, misalnya TNT, amonium nitrat, dan nitroselulosa. Nah, bahan ini bekerja dengan bahan kimia yang mudah meledak, membutuhkan pengalaman praktis sekaligus pengetahuan. Menghindari hal-hal yang dapat memicu ledakan sangat penting dilakukan untuk mencegah risiko fatal bagi keselamatan diri. Yang berikutnya yaitu ini adalah bahan kimia yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi atau oxidizing. Penyebab terjadinya kebakaran umumnya terjadi akibat reaksi bahan tersebut dengan udara yang panas, percikan api, atau kena reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Hati-hati. Bekerja dengan bahan kimia oxiding membutuhkan pengetahuan dan pengalaman praktis. Jika tidak resiko, kebakaran akan sangat mungkin terjadi. Adapun beberapa contoh bahan kimia dengan sifat ini, misalnya hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Bila suatu saat Anda bekerja dengan kedua bahan tersebut, hindarilah panas, reduktor, serta bahan-bahan mudah terbakar lainnya. Fresh air untuk bahan pengoksidasi yaitu R7, R8, dan R9. Mudah sekali menyala atau extremely flammable. Selanjutnya sangat mudah menyala, highly flammable. Selanjutnya mudah menyala atau flammable. Yang berikutnya amat sangat beracun atau extremely toxic. Yang berikutnya sangat beracun atau highly toxic. Yang berikutnya beracun atau
moderately toxic. Itu merupakan bahwa bahan tersebut adalah bahan beracun. Keracunan yang bisa diakibatkan bahan kimia tersebut bisa bersifat akut dan kronis. Bahan bisa hingga menyebabkan kematian dan konsentrasi tinggi. Keracunan bukan hanya terjadi jika bahan masuk melalui mulut, ia juga bisa meracuni lewat proses pernafasan atau inhalasi atau melalui kontak dengan kulit. Beberapa misalnya, contoh bahan kimia bersifat racun, misalnya arsen triklorida dan merkuri klorida, bekerja dengan bahan-bahan tersebut harus memperhatikan keselamatan diri, hindari kontak langsung dengan kulit, menelan, serta digunakan selubung masker untuk mencegah uapnya termasuk melalui pernafasan. Ini adalah bahan berbahaya atau harmful dan bahan iritasi atau iritan. Bahan kimia tersebut sebetulnya dibagi menjadi dua kode, yaitu kode XN dan kode XI. Kode XN menunjukkan adanya risiko kesehatan jika kesehatan masuk melalui pernafasan inhalasi, melalui mulut, inhalation, dan melalui kontak kulit. Contoh, bahan dengan kode XN misalnya peridin. Sedangkan kode XI menunjukkan adanya risiko inflamasi jika bahan kontak langsung dengan kulit dan selaput lendir. Contoh bahan dengan kode XI misalnya amonia dan benzyl klorida. Fase R untuk bahan berkode XN yaitu R20, R21, dan R22. Sedangkan untuk kode XI yaitu R36, R37, R38, dan R41. Selanjutnya bahan korosif. Bahan tersebut bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Karakteristik bahan dengan sifat ini umumnya bisa dilihat dari tingkat keasamannya. pH dari bahan bersifat korosif lazimnya berada pada kisaran kurang dari 2 atau lebih dari 11,5. Beberapa contoh bahan dengan simbol ini misalnya belerang, oksidan, dan klor. Jangan menghirup uap dari bahan ini. Jangan pula membuatnya kontak langsung dengan mata dan kulit Anda. Mereka juga bisa menyebabkan iritasi. Fase R untuk bahan korosif yaitu R34 dan R35. Bahan berbahaya bagi lingkungan. Dengan kata lain, dangerous to the environment. Nah, bahan ini menunjukkan bahwa bahan tersebut berbahaya bagi lingkungan atau dangerous for environment, melepaskannya langsung ke lingkungan, baik itu ke tanah, udara, perairan, atau ke mikroorganisme, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Beberapa contoh bahan ini misalnya tetraklorometan, tributil, timah klorida, dan petroleum bensin. Fase R untuk bahan berbahaya bagi lingkungan yaitu R50, R51, R52, dan R53. Bahan berbahaya lainnya yaitu karsinogenetik, teratogenetik, dan mutagenetik. Tentang pengertian penanggulangan kebakaran. Penanggulangan kebakaran adalah usaha menyadari atau
mewaspadai akan faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya atau terjadinya kebakaran dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah kemungkinan tersebut menjadi kenyataan. Penanggulangan kebakaran membutuhkan suatu program pendidikan dan pengawasan serta karyawan, suatu rencana pemeliharaan yang cermat dan teraturatas, bangunan dan kelengkapannya, inspeksi atau pemeriksaan, penyediaan dan penemparan yang baik dari peralatan pemadam kebakaran, termasuk pemeliharaannya baik segi siap pakainya maupun dari segi mudah dicapainya. Prinsip pemadam kebakaran adalah suatu nyala api baik kecil maupun besar pada tempat yang tidak kita hendaki, merugikan pada umumnya sukar dikendalikan. Api terjadi karena senyawa dari sumber panas seperti energi elektron, listrik, statis atau dinamis, sinar matahari, reaksi kimia, dan perubahan kimia. Benda mudah terbakar seperti bahan kimia, bahan terbakar seperti kayu, plastik, dan sebagainya. Lalu oksigen tersedia di udara. Pengenalan kelas-kelas kebakaran. Kebakaran di Indonesia dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas A, kebakaran yang disebabkan oleh benda-benda padat, misalnya kertas, kayu, karet, dan lain-lain. Media pemadaman kebakaran untuk kelas ini berupa air, pasir, karung, goni yang dibasahi, dan alat pemadam kebakaran atau apar atau racun api. Kelas B, kebakaran yang disebabkan oleh benda-benda mudah terbakar berupa cairan, misalnya bensin, minyak, spiritus, alkohol, dan lain-lain. Media pemadaman untuk kelas ini berupa pasir dan alat pemadam kebakaran atau apar atau racun tepung kimia kering. Dilarang memakai air untuk jenis ini karena berat jenis air lebih berat daripada berat jenis bahan di atas, sehingga bila kita menggunakan air, maka kebakaran akan melebar. Kelas C, kebakaran yang disebabkan oleh listrik. Media pemadaman kebakaran untuk kelas ini berupa alat pemadaman kebakaran, apar atau racun api, tepung kimia kering. Cara penggunaannya, matikan dulu sumber listrik agar kita aman dalam memadamkan kebakaran. Peralatan-peralatan pencegahan kebakaran. 1. Apar atau fire extinguishers atau racun api. Peralatan ini merupakan peralatan reaksi cepat yang multiguna karena dapat dipakai untuk jenis kebakaran A, B, dan C yang tadi kita jelaskan. Peralatan ini mempunyai berbagai ukuran, beratnya hingga dapat ditempatkan sesuai dengan besar kecilnya risiko kebakaran yang mungkin timbul dari daerah tersebut. Misalnya, tempat penimbulan bahan bakar terasa tidak rasional bila di situ kita tempatkan racun api dengan ukuran 1,5 kilo dengan jumlah 1 tabung. Bahan yang ada dalam tabung pemadaman api tersebut ada yang dari bahan kimia kering, foam, busa, dan CO2 untuk halum tidak dipergunakan di Indonesia.
Yang kedua, hidran. Ada 3 jenis hidran, yaitu hidran gedung ditempatkan dalam gedung, hidran halaman ditempatkan dalam halaman, hidran kota ditempatkan pada beberapa titik yang memungkinkan unit pemadaman kebakaran suatu kota mengambil cadangan air. Yang ketiga, detektor asap atau smoke detector. Peralatan yang memungkinkan secara otomatis akan memberitahukan kepada setiap orang apabila ada asap pada suatu daerah, maka alat ini akan tersembunyi, khusus untuk pemakaian dalam gedung. Yang keempat, fire alarm. Peralatan yang dipergunakan untuk memberitahukan kepada setiap orang akan adanya bahaya kebakaran pada suatu tempat. Yang kelima, sprinkler. Peralatan yang dipergunakan khusus dalam gedung yang akan memancarkan air secara otomatis apabila terjadi pemanasan pada suatu suhu tertentu pada daerah di mana ada sprinkler tersebut. Berikutnya, manajemen penanggulangan kebakaran. Yang pertama, pre-fire control. Pre-fire control ada identifikasi potensi bahaya kebakaran, identifikasi tingkat ancaman bahaya kebakaran, identifikasi skenario. Yang berikutnya, perencanaan tanggap darurat, perencanaan sistem proteksi kebakaran atau pelatihan. Yang kedua, in-case fire control. In-case fire control dibagi beberapa, yaitu deteksi alarm, padamkan, evakuasi, rescue, amankan. Yang berikutnya, post fire control, yaitu ada beberapa juga, investigasi, analisis, rekomendasi, dan rehabilitasi. Dan saya sudah menjelaskan tentang kebakaran dan bahan-bahan berbahaya. Jika kalian ingin bertanya, silakan bertanya ya di bawah ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.